Ya, salam saudara-saudara dimanapun berada. Dalam kesempatan ini, ya, kembali saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dalam Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar. Nah, kita mulai dari ayat 1, saudara. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kemudian bab 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, kita mulai dari perikop yang pertama, saudara. Itu dalam bab 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam ayat ini kembali mengingatkan kita bahwa khususnya kita yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus jelas-jelas mengatakan bahwa setiap ranting padaku yang tidak berbuah akan dipotong. Oke, saya percaya bahwa saudara mengimani Yesus Kristus, bahwa dia adalah satu-satunya juru selamat. Namun ketika saudara tidak mempunyai tindakan ataupun komitmen dalam mengikuti ajaran Yesus Kristus, atau saudara tidak setia dan taat kepada perintah Allah, dan saudara lalai dalam melakukan kehendak Allah, nah, inilah yang akan terjadi, bahwa akan dipotongnya. Nah, saudara ketahui, ketika ranting dipotong, apa yang terjadi? Maka akan dibuang. Tentu itu akan menjadi dan akan dibakar, menjadi kering dan akan dibakar. Nah, saudara-saudara terkasih, demikian pula kita yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, namun kita tidak mempunyai tindakan ataupun komitmen supaya kita setia dan taat kepada Yesus Kristus dan melakukan segala kehendak. Dan ketika kita mengabaikan itu semua, nah, apa yang terjadi, saudara? Ketika pada hari penghakiman, maka kita akan dibuang ke dalam api penyiksaan, saudara. Nah, inilah yang dimaksudkan dalam ayat ini. Nah, kemudian kita lanjut. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, saudara-saudara yang terkasih dimanapun berada, di dalam ayat ini tentu saudara pernah atau sering bertemu dengan orang-orang yang sekawan dengan kita, ataupun yang seringkali mewartakan kebenaran firman Tuhan, sehingga kemudian apa yang ia beritakan, dia bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, itulah yang diingatkan dalam bacaan ini, saudara, bahwa orang tersebut memiliki tindakan ataupun komitmen dalam mengikuti ajaran-ajaran Yesus Kristus. Dia memiliki komitmen untuk tetap setia dan bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, apa yang terjadi, saudara, ketika kita berani, ketika kita mempunyai tindakan untuk menyatakan kebenaran firman itu di dalam hidup kita, ataupun kita bersaksi kepada sesama kita, kepada semua orang, bahwa dialah juru selamat kita. Apa yang terjadi, saudara? Maka akan menghasilkan buah kebenaran.
sehingga kita dibersihkan. Kita akan selalu dibersihkan, dan setiap orang yang mendengarkan pewartaan itu, maka juga akan dibuahi kebenaran, saudara. Itulah yang dijanjikan Allah di dalam nama Yesus Kristus. Ketika ranting itu berbuah, maka akan dibersihkannya. Supaya apa? Supaya semakin banyak berbuah. Nah, saudara-saudaraku terkasih, kita lanjut dalam ayat ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, demikian saudara, kita tidak akan dapat berbuah ketika kita tidak tinggal di dalam Dia. Itu adalah pokok anggur yang benar, yaitu adalah Yesus Kristus. Memang kita dibersihkan oleh karena firman Tuhan. Namun Tuhan Yesus mengajak kita supaya kita tetap tinggal di dalam Dia, di dalam kasih-Nya. Ketika kita tinggal di dalam Dia, maka Dia ada di dalam kita. Melalui Roh Kudus, Ia akan menyatakan kebenaran-kebenaran, saudara. Sehingga apa yang terjadi? Ketika kita tinggal di dalam Dia akan menghasilkan buah yang banyak, saudara. Karena ketika kita tidak tinggal di dalam Dia, maka itu tidak akan menghasilkan buah, saudara. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan bagi kita, ya, khususnya kita yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Nah, contohnya begini, saudara. Dan ini adalah satu saran dari saya, khususnya bagi kita yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, manapun saudara berada. Jangan kemudian saudara mengenal Yesus Kristus, lalu oleh karena tuntutan dunia, saudara meninggalkan dan tidak tinggal dalam pokok anggur itu. Yang artinya adalah saudara keluar dan meninggalkan. Dan bahasanya sekarang adalah saudara murtad. Saudara-saudara yang terkasih, saya sarankan kepada saudara, ya, dalam bacaan ini tetap tinggal dalam Dia. Sebab ketika kita tidak tinggal di dalam Dia, maka kita tidak akan berbuah, saudara. Nah, dan ketika saudara tidak tinggal di dalam Dia, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Saya ingatkan kepada saudara yang tidak tetap di dalam firman Tuhan, yang meninggalkan pokok anggur, maka akan dibuangnya, saudara. Ketika ranting itu dipotong karena tidak berbuah, saudara, ia akan kering dan akhirnya dia akan dibakar. Ini adalah sebuah perumpamaan, saudara. Ketika kita tidak bisa berbuah atau tidak menghasilkan buah kebenaran hidup kita, saudara, maka tidak ada gunanya hidup kita. Tidak ada gunanya hidup kita, saudara, di dunia ini. Maka kita akan dipotong dan dibuang ke dalam api, saudara. Maka sangat penting dalam kehidupan ini, saudara, kita mempunyai tindakan
mempunyai komitmen dalam mengikuti jejak-jejak Yesus Kristus. Sehingga kemudian kita akan dibersihkan oleh Roh Kudus. Dan kemudian kita akan dituntunnya, dibimbingnya untuk bersaksi tentang kebenaran itu. Saudara-saudara terkasih, makanya saya sering kali sampaikan bahwa kita yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, jangan sekali-kali meninggalkan, jangan sekali-kali meninggalkan itu kebenaran. Yang arti adalah jangan murtad. Begini saudara-saudara terkasih, ketika diri kita telah dibuai dengan kebenaran, oleh karena saudara memiliki komitmen, tindakan yang nyata bahwa Anda sungguh-sungguh pengikut Kristus, bahwa saudara benar-benar setia dan taat dalam pengajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun yang ada di dunia ini, tuntutan apapun yang datang dari dunia ini, tidak akan bisa mengubah ataupun membelok hati saudara untuk meninggalkan kebenaran itu. Seperti halnya kehidupan saya, banyak hal atau persoalan yang saya alami, saudara. Tapi karena dahulunya bahwa di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan dan mengubah hidup saya, yang dulunya saya hanya mengenal Dia di atas bumi, tetapi saya tidak mengerti dan memahami apa arti dari kebenaran firman itu. Sehingga kemudian oleh karena kasih karunia Allah yang begitu besar diberikan dan dinyatakan di dalam kehidupan saya, mengubah hidup saya, memimpin saya, sehingga saya mengerti dan memahami tentang kebenaran firman Tuhan itu. Sehingga begitu banyak persoalan-persoalan yang datang dalam kehidupan saya, saudara. Banyak tuntutan-tuntutan dunia ini yang kadang membuat kita bingung, membuat kita bimbang, membuat kita khawatir. Tetapi saudara-saudara, oleh karena kasih karunia Allah yang tertanam di dalam hati kita, itu adalah buah kebenaran. Itu menguatkan kita, sehingga kita tidak akan bisa meninggalkan Yesus Kristus. Karena kita sudah tinggal di dalam Dia, maka Dia ada di dalam kita. Sehingga kemudian apa yang terjadi, saudara? Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk meninggalkan Dia. Dan karena kita sudah menjadi miliknya, tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya kembali. Itulah kasih karunia Allah, saudara-saudara terkasih. Sehingga kemudian saudara, saya ingat bahwa begitu banyak tuntutan dari dunia dalam kehidupan yang saya alami, yang telah saya lewati. Tetapi oleh karena Tuhan begitu bermurah hati dalam kehidupan saya, sehingga apa yang terjadi, saudara, saya selalu berpikir, Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan saya untuk di hari akan datang, saya percaya
bahwa rencana Tuhan begitu indah, rancangan Tuhan begitu sempurna ketika kita setia dan taat pada jalan. Pemberian Tuhan adalah pemberian yang sempurna, tentu yang terbaik dan terindah untuk kehidupan kita, saudara. Saya percaya, saudara, begitu banyak persoalan tuntutan dunia ini yang kadang membuat saya berpikir, yang membuat saya ragu akan keputusan saya yang saya ambil. Tapi Roh Kudus selalu menghibur dan menguatkan saya dan mengingatkan saya, janji Tuhan itu sempurna. Janji Tuhan itu nyata. Saudara, saya percaya bahwa di hari-hari yang akan datang, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang saya perlukan, yang saya butuhkan dalam kehidupan ini. Memang saya berpikir, saudara, oleh karena tuntutan dunia ini, saya seringkali berpikir, dan kadang ada rasa ragu dalam hati. Apakah di kemudian hari benar yang dijanjikan oleh Yesus Kristus terjadi dalam kehidupan saya, saudara? Saya hanya berpikir begini, saudara. Walaupun di hari-hari akan datang, saudara, saya kemudian tidak mendapatkan janji itu di dalam dunia ini, tapi saya percaya bahwa janji Allah akan kehidupan kekal itu akan dinyatakan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan kita pada malam hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus tetap tinggal di dalam Dia, karena Dia adalah pokok anggur yang benar. Nah, kemudian kita lanjut. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ini yang dimaksudkan, saudara, bahwa di dalam Yesus Kristus kita akan berbuah banyak. Nah, kemudian di sini menjelaskan, di luar daripada Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ini menjadi catatan bagi kita, saudara, yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, bahwa di luar daripada Yesus Kristus saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Sekalipun saudara memberikan nyawa, berkorban, bertumpah darah di dunia ini, ketika saudara tidak beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, saudara tidak akan mendapatkan keselamatan itu. Saudara tidak akan berbuah. Saudara tidak akan berbuah kebenaran. Sekalipun saudara merasa bahwa saudara sudah berbuat banyak untuk mendapatkan keselamatan, tetapi ketika saudara tidak tinggal di dalam Yesus Kristus, saudara tidak mendapatkan ataupun tidak berbuah kebenaran. Otomatis saudara akan ditebang. Karena rantingmu tidak berbuah, maka saudara akan dibuang. Dipotongnya dan dibuang lalu dibakar, saudara. Itulah api penyiksaan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita lanjut. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting
dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkannya orang, dicampurkan ke dalam api, lalu dibakar. Nah ini saudara, ini yang kemudian tadi sudah saya jelaskan. Barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang keluar. Itu banyak dulu. Dibuang ke dalam api. Ini catatan bagi kita saudara. Yang tidak tinggal di dalam Yesus Kristus, maka akan dibuang dan dibakar ke dalam api. Nah kita lanjut saudara, dalam 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerima. Di sini menjelaskan saudara, jikalau kamu tinggal di dalam aku, jikalau kita tinggal di dalam Yesus Kristus, dan firman-Nya, firman Allah di dalam nama Yesus Kristus tinggal di dalam kita, yang artinya adalah kita melakukan firman Allah itu dengan tindakan-tindakan yang nyata, digambarkan dalam perbuatan kita, yang bukan hanya sebatas mulut kita mengakui bahwa Tuhan adalah Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah juru selamat kita, bahwa Dia adalah Tuhan kita, tetapi juga kita lakukannya dalam tindakan dan perbuatan kita. Itulah yang dimaksudkan bahwa firman itu benar-benar tinggal di dalam diri kita. Sehingga apa yang terjadi saudara? Di sini menjelaskan bahwa ketika firman-Nya tinggal di dalam kita, maka minta apa saja yang kamu kehendaki, saudara, maka kamu akan menerimanya. Nah ini menjadi catatan bagi kita. Nah mungkin saudara sering berjumpa dengan orang-orang pilihan Allah, yaitu mereka pewarta firman Tuhan. Nah kemudian di samping mereka mewartakan kebenaran firman Tuhan, banyak pelayanan-pelayanan mereka lakukan. Satu adalah pembebasan, dua pemulihan, pengusiran, penyembuhan. Nah pertanyaan begini saudara, kenapa doa mereka itu terjadi pada saat itu? Contohnya mereka melakukan pelayanan, mereka melakukan penyembuhan, pengusiran. Nah pertanyaan saudara, mukjizat yang terjadi, kenapa kemudian Tuhan menyatakan kemuliaan saudara? Itu sebagai tanda saudara. Itu sebagai tanda bahwa firman-Nya tinggal di dalam dia. Sehingga kemudian apapun yang ia minta, yang dikehendakinya, itu akan ia terima, saudara. Sehingga tidak salah ketika pewarta firman Tuhan berdoa, maka itu akan terjadi sesuatu atau mukjizat yang terjadi, kesembuhan, pemulihan. Nah, dari orang-orang seperti ini saudara, kita harus belajar dari mereka. Kita harus mendekati mereka. Kita harus selalu bergumul dengan mereka untuk mengenal kebenaran firman Tuhan. Supaya apa yang terjadi saudara? Sehingga kemudian kita pun akan menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kita pun akan berbuah banyak, yaitu berbuah kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih dimanapun berada, dalam bacaan kita pada kesempatan ini mengingatkan kita, tetaplah kita tinggal pada pokok anggur yang benar, yaitu di dalam Yesus Kristus. Kita percaya kepada Dia dan mengikuti segala perintahnya, dan biarlah firman itu tinggal di dalam kita dengan kita melakukan dengan tindakan yang nyata.
yaitu dalam tindakan, dalam perbuatan kita, saudara yang terkasih. Karena Roh Kudus akan terus bekerja untuk memberikan kesaksian, yaitu tentang kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Sehingga dimanapun saudara berada, saya hanya mengajak saudara dimanapun berada, agar supaya dimanapun saudara berada, untuk selalu bersekutu, berkumpul, yaitu dalam persekutuan kudus. Carilah kebenaran dan tinggallah dalam pokok anggur yang benar. Jadilah ranti-ranti yang dapat berbuah. Karena jika ranti atau kamu tidak berbuah, maka akan dibuang. Kau akan ditebang dan dibuang, kumpulnya dan dibuang ke dalam api lalu dibakar, saudara. Itulah yang akan terjadi ketika saudara tidak berbuah. Nah, di sini saya mengajak saudara supaya saudara juga dapat menjadi pelaku-pelaku firman, mewartakan kebenaran firman Tuhan, memiliki tindakan dan juga komitmen dalam mengikuti ajaran-ajaran Yesus Kristus, menyatakan kebenaran, bersaksi tentang, sehingga kemudian apa yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan berbuah banyak, itu berbuah kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih dimanapun berada, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini memberikan manfaat kepada saudara, dan juga selalu mengingat saudara akan kehidupan dunia ini hanya sesaat dan sementara, sehingga kemudian saudara pun memiliki kerinduan ataupun dorongan Roh Kudus dalam hati untuk selalu melakukan dan menjadi pelaku-pelaku firman, juga dapat berbuah yang banyak oleh karena dorongan Roh Kudus yang selalu bekerja dalam diri saudara. Saudara-saudara terkasih, demikian saja renungan kita pada kesempatan ini. Semoga saudara dimanapun berada selalu diberkati dan selalu dibimbing oleh Roh Kudus, itu kepada jalan kebenaran, dan selalu dikuatkan oleh Roh Kudus dalam menghadapi setiap persoalan, perkara-perkara yang datang dalam kehidupan saudara. Terima kasih. Salam.